Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan komputasi awan. Pada perkuliahan kita hari ini kita akan pelajari terkait dengan dasar cloud computing. Nah, apa itu cloud computing? Cloud computing atau komputasi awan ini merupakan teknologi yang menggabungkan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Intinya, komputasi awan adalah penggabungan antara teknologi komputer dengan internet. Nah, kemudian komputasi awan ini juga merupakan model baru dari teknologi komputasi di mana sumber dayanya skalanya dinamis. Skalanya sangat dinamis ya, sangat luas, dan virtualisasi yang disediakan sebagai layanan melalui internet. Jadi layanan-layanannya disediakan dan dihubungkan melalui internet. Kemudian apa saja manfaatnya? Manfaatnya tentu saja banyak sekali ya. Pertama, hemat biaya. Jadi aplikasi-aplikasinya, kemudian infrastrukturnya ini bisa disediakan menggunakan layanan komputasi awan. Sehingga kita tidak perlu membeli lisensi aplikasi, kita tidak perlu membeli komputer yang sangat canggih. Nah, itu hemat biaya. Jadi dengan komputer yang biasa saja, kita bisa mendapatkan layanan dari komputer yang high spec dan juga aplikasi-aplikasi yang berbayar secara legal. Nah, yang kedua, hemat waktu. Jadi, waktu yang kita butuhkan untuk melakukan instalasi, untuk melakukan maintenance, itu lebih hemat. Karena maintenance, instalasi itu disediakan dan dilakukan oleh penyedia layanan. Kemudian, komputasi awan ini juga menyediakan juga sangat fleksibel ya. Jadi kita mau butuh yang komputernya yang speknya standar saja atau komputernya high spec saja. Kemudian aplikasinya yang support dengan Android dan seterusnya. Nah, ini sangat fleksibel. Kemudian pemulihan yang baik. Komputasi awan ini menyediakan pemulihan yang baik. Jadi ketika ada data yang perlu kita backup, karena ada data backup-nya di internet, ini pemulihannya sangat jauh lebih baik daripada kita hanya disimpan di hard disk saja. Seandainya ada virus, nah itu nanti otomatis satu hard disk rusak misalkan. Nah, itu nanti kalau seandainya kita punya backupnya di internet, maka kita tinggal ambil backupnya saja, dan di sana pun juga sudah ada antivirus dengan pengamanan yang baik. Kemudian ketersediaan yang tinggi. Bagaimanapun juga komputasi awan ini tidak bisa kita hindari ya, dengan adanya layanan internet yang cepat, sehingga layanan dari komputasi awan ini sangat jauh bervariasi. Jadi macam-macam, mulai dari media sosial, kemudian email, kemudian penyimpanan file dan seterusnya. Jadi kesediaannya macam-macam sekali. Kemudian bahkan komputasi awan ini bisa kita gunakan untuk mengcompile data. Misalkan kalau kita mau mengcompile data di komputer kita sendiri, komputernya nggak kuat, atau mungkin kita mau merender video yang cukup memakan memori yang tinggi. Nah, ini nanti bisa kita bisa kita laksanakan menggunakan komputasi awan. Jadi server-server yang kita sewa, komputer-komputer dalam komputasi awan yang kita sewa itu yang melaksanakannya, kita tinggal terima outputnya. Kemudian dalam skala ini juga memiliki manfaat yang baik ya dalam skalabilitas. Jadi kita bisa menentukan apakah komputernya perlu diberikan spek yang cukup tinggi atau komputernya cukup yang standar saja dengan biaya sewa yang cukup murah dan seterusnya. Jadi skalabilitasnya cukup bagus. Kemudian untuk layar arsitektur cloud computing ini ada beberapa layer ya. Pertama adalah layer aplikasi atau SaaS, Software Application as a Service, Software as a Service, kemudian platform PaaS, Platform as a Service,
kemudian infrastruktur as a service IaaS ya, kemudian virtualisasi, dan server dan storage data SaaS. Jadi secara umum arsitektur cloud computingnya adalah sebagai berikut ya. Oke, berikutnya software as a service. Nah, software as a service ini merupakan layanan di mana pelanggan dapat menggunakan software yang telah disediakan oleh cloud provider. Jadi, softwarenya sudah terinstall, terpasang. Pelanggan hanya perlu tahu bahwa software dapat berfungsi dan digunakan dengan baik. Contoh software as a service seperti apa? Nah, ini contohnya misalkan layanan produktivitas, Office 365, Google Doc, Adobe Creative Cloud, dan sebagainya. Layanan email. Nah, email itu juga merupakan software as a service ya. Kita tidak perlu menginstal email kan? Kita tinggal punya browser, kemudian kita tinggal jalankan. Intinya nanti kalau sudah menggunakan sudah benar-benar memanfaatkan dari cloud computing, itu kita hanya perlu terhubung dengan internet, dan kita bisa menggunakan banyak aplikasi dan layanannya. Ini termasuk layanan social network, kemudian instant messaging, dan layanan-layanan lainnya. Nah, ini contoh dari layanan Google Doc ya, aplikasi Google Doc. Aplikasi Google Doc ini, misalkan ini adalah aplikasi pengolah teks ya. Nah, ini saya tidak perlu menginstal Microsoft Office dan LibreOffice dan seterusnya. Ini bisa kita gunakan langsung di internet, yaitu menggunakan Google Doc contohnya. Dan ini kelebihannya adalah kita bisa melakukan pengeditan bersama ya dengan kawan-kawan kita. Jadi kita bisa melakukan share seperti ini, komputasi awan misalkan. Kemudian, nah ini misalkan kita bisa mengedit dengan orang-orang yang kita tentukan. Kemudian kita beri izin. Nah, softwarenya tentu saja nanti dokumennya tentu saja nanti bisa jadi selesai lebih cepat untuk digunakan, lebih cepat jadi ya. Misalnya mau ngetik berapa 3 bab, nah dilakukan oleh 3 orang, masing-masing mengetik 1 bab. Itu jauh lebih cepat daripada masing-masing mengerjakan 3 bab secara sekaligus. Berikutnya kita mempelajari terkait dengan platform as a service. Kita harus mengenal selain software ya, ini juga platform. Platform itu juga merupakan salah satu layanan dari cloud computing. Nah, platform as a service ini merupakan layanan cloud computing yang membuat kita dapat menyewa rumah aplikasi atau platformnya ya, beserta lingkungannya, beserta environment-nya untuk menjalankan aplikasi. Di sini nanti pelanggan tidak perlu repot ya. Jadi penggunanya tidak perlu repot untuk melakukan install, untuk melakukan update dari platform tersebut. Karena itu sudah terinstall secara otomatis, sudah ada, kemudian diupdate juga secara otomatis. Nah, pemeliharaan platform meliputi sistem operasinya, terus jaringannya, kemudian database engine-nya, dan sebagainya. Itu adalah menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Contoh platform as a service, ini ada Amazon Web Service, ada Windows Azure, ada Zoho Creator, kemudian ada Google Apps Engine, ada Apache Stratos, ada OpenShift, dan yang seterusnya. Konsep dari platform as a service, nanti misalkan kita ini usernya ada 2 ya, di sini contohkan. Ada user sebagai business user, jadi user yang menggunakan, kemudian ada developer. Nah, business user akan memberikan bisnis aplikasi. Jadi ketentuan aplikasi ini harus bisa ngapain saja. Itu nanti business user tinggal memasukkan bisnis aplikasinya. Sedangkan developernya nanti dia tinggal mengerjakan melalui IDE-nya ya. IDE-nya inilah yang dipasang pada
eh, platform as a service yang dipasang dalam cloud computingnya. Di sini nanti sudah tersedia data security, backup recovery, application hosting, scalable infrastruktur, itu sudah kita tinggal pakai saja. Jadi kalau nanti misalkan mau compile, ya kita tinggal compile saja dan seterusnya. Jadi sungguh menguntungkan dari penggunanya ya, baik dari developernya maupun usernya. Keuntungannya, nanti pengembang akan dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus memikirkan platformnya nanti pivotnya nanti seperti apa. Ini nanti bagaimana dijalankan di mana saja, karena itu sudah menjadi tanggung jawab providernya. Jadi kita tinggal fokus, wah ini pengembangannya seperti apa aplikasi yang harus kita buat, bagaimana nanti jalannya, itu saja. Tidak harus memikirkan ini kalau jalan di Windows seperti apa, ini kalau jalan di Linux seperti apa. Itu nanti sudah otomatis karena sudah disediakan oleh provider. Di samping itu, ini kita juga tidak perlu menginstal aplikasi, menginstal platformnya dan seterusnya. Berikutnya kita mempelajari infrastruktur as a service. Nah, infrastruktur ini merupakan layanan cloud computing yang membuat kita dapat menyewa infrastruktur IT. Jadi infrastrukturnya ini disewakan. Ini disewakan. Unit komputasinya, storage-nya, memorinya, network-nya, dan sebagainya. Jadi yang disewakan sebenarnya komputer secara utuh ya. Jadi dan kita juga bisa menentukan nanti kira-kira CPU-nya yang tipe apa. Itu sudah disediakan dari provider ya. CPU-nya adalah yang sekian ini. Kemudian storage-nya, hard disk-nya sekian ini. Kemudian memorinya seberapa giga, bandwidth-nya nanti berapa, dan konfigurasi lainnya. Itu bisa kita tentukan, bisa kita pilih. Sudah disediakan, kita bisa milih, dan rata-rata memang unit komputasinya sudah high end, jadi sudah benar-benar komputasi yang bagus dengan biaya sewa yang tidak terlalu mahal. Nah, contoh infrastruktur as a service ini ada banyak macamnya ya. Ada DigitalOcean, ada Linode, kemudian ada Rackspace, ada Amazon Web Service. Nah, Amazon Web Service ini selain dia sebagai platform as a service, juga sebagai infrastruktur as a service. Kemudian ada Cisco MetaCloud, ada Microsoft Azure, ada Google Compute Engine. Jadi Google ini juga dia selain Google App Engine juga ada Google Compute Engine. Jadi kalau Google Compute Engine ini infrastrukturnya, kalau Google App Engine itu platformnya. Nah, keuntungannya kita tidak perlu membeli komputer dengan spek tinggi secara fisik. Konfigurasi komputer virtual tersebut juga dapat diubah, dapat dinaikkan, juga dapat dikurangi. Jadi ini sangat menguntungkan ya. Kita tidak perlu membeli banyak jenis-jenis komputer, dan juga ini nanti untuk uji cobanya kita juga lebih mudah. Komputernya yang kita sewa misalkan ada 3 dengan 3 jenis berbeda. Nah itu kita bisa mengetahui, wah di komputer A yang versi ini seperti apa hasilnya, komputer B seperti ini, bagaimana hasilnya, komputer C seperti bagaimana hasilnya. Jadi tidak perlu membeli komputer secara fisik ya. Jadi jauh lebih murah. Nah, ini contohnya pada Amazon Web Service ya. Jadi di sini itu sudah disediakan nanti standar storage-nya berapa, terus ukurannya berapa, kita pemakaiannya berapa jam dan seterusnya. Ya jadi ini sudah tersedia layanan-layanannya, dan ini tidak hanya di Amazon saja ya. Di yang lainnya juga seperti itu. Misalkan Microsoft Azure. Microsoft Azure ini sudah ada mulai dari harganya, kemudian berapa lama kita sewa, satu tahun misalkan, dan servisnya apa saja, dan kemudian ada ukuran storage-nya berapa, ukuran database-nya berapa, ukuran bandwidth-nya berapa, itu sudah tersedia.
Baik, seperti itu tadi beberapa contoh dan juga keuntungan dari layanan-layanan eh, cloud computing ya, mulai dari SaaS, software as a service, kemudian PaaS, eh, platform as a service, dan infrastruktur as a service. Semoga perkuliahan kita hari ini bermanfaat, dan untuk pertanyaannya nanti bisa ditanyakan di Google Classroom maupun di grup WhatsApp. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.